Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama saya tidak membuat video. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang menentukan akar-akar pada persamaan kuadrat. Karena seringnya pembelajaran materi apapun itu pasti ada pencarian tentang persamaan kuadrat. Nah, jadi langkah-langkah untuk menentukan akar pada persamaan kuadrat itu sebenarnya ada 3 cara, yaitu bisa menggunakan cara faktorisasi atau memfaktorkan, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, melengkapkan kuadrat. Kemudian cara yang ketiga adalah rumus kuadrat atau biasa juga disebut dengan rumus ABC. Nah, untuk video pembelajaran kali ini yang akan saya bahaskan itu adalah cara faktorisasi dan rumus ABC. Jadi ketika suatu persamaan kuadrat itu tidak bisa kita lakukan dengan cara faktorisasi, maka kalian bisa gunakan rumus kuadrat. Karena cara yang paling mudah itu faktorisasi dan rumus kuadrat. Jadi yang akan saya bahas di sini itu hanya 2, yaitu dengan cara faktorisasi dan cara rumus kuadrat. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Di mana contoh soal yang pertama, X pangkat 2 plus 5X plus 4 sama dengan 0. Untuk menggunakan cara faktorisasi, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah buat 2 buah kurung. Jadi kita buat di sini 2 buah kurung seperti ini sama dengan 0 ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah di sini itu perpecahan antara X ini. Nah, jadi X pangkat 2 ini kalian pecah menjadi X dan X. Sehingga X dikali X dia adalah X pangkat 2. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk 4, 4 di sini itu juga kalian pecah. Perkalian 4 itu kan bisa 1 kali 4, bisa 2 kali 2. Nah, kira-kira dari 2 perkalian ini mana yang memungkinkan? Nah, yang di sini adalah yang memungkinkan adalah 1 dan 4. Kenapa 1 dan 4? Kita lihat di sini. 1 dikali dengan X adalah 1X. X dikali dengan 4 adalah 4X. Nah, permintaannya di sini dia harus menghasilkan 5X. Nah, agar menghasilkan 5X, 1X dan 4X, maka kedua-duanya bernilai positif. Karena 1X ditambah dengan 4X, maka hasilnya adalah 5X. Jadi, di sini yang tepat plus. Sehingga X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1, X plus 4 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 4. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadratnya adalah min 1 dan min 4. Oke, sekarang kita ke contoh selanjutnya agar lebih mudah lagi dalam memahami menentukan akar pada persamaan kuadrat. Oke, sekarang contohnya seperti ini. Lakukan hal yang sama, yaitu tadi bikin 2 buah kurung seperti ini sama dengan 0. Kemudian kalian jabarkan. Oke, X dan X. Kenapa tadi? Karena X dikali X adalah X pangkat 2. Sekarang untuk 15, sekarang untuk 15 berarti bisa 1 kali 15 atau 3 kali 5. Kalau 1 kali 15 sepertinya tidak mungkin kedua ya. Jadi kita pakainya 3 dan 5. Sekarang kita kalikan. 3 dikali X adalah 3X. X dikali 5 adalah 5X. Kemudian ketika tadi ini bilangan kedua buah ini ketika dioperasikan hasilnya harus negatif 2. Nah, ketika dia dioperasikan hasilnya harus negatif 2, artinya kan di sini salah satunya harus bernilai negatif. Yang perlu kalian ingat gini aja, kalau misalkan hasilnya itu adalah negatif, maka otomatis angka yang besar di sini itu kalian tambah tanda negatif. Gitu ya. Jadi kalau hasilnya di sini negatif, maka yang dibesar di sini negatif. Karena 5 tadi lebih besar dari 3. Jadi di sininya minus, di sininya plus. Sehingga X plus 3 sama dengan 0, X sama dengan minus 3, X min 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Jadi akar-akarnya adalah X min 3 dan X sama dengan 5. Oke, sekarang lanjutkan lagi ke soal selanjutnya. Sama aja ya sebenarnya ini X pangkat 2. Oke, boleh.
biar lebih paham lagi. Sama tadi, X dan X. Sekarang 6 berarti perkaliannya berapa? Apakah kalian memakai 1 kali 6 atau 2 kali 3? Coba ya, saya coba 16. 1 kali X adalah 1X. Kemudian X dikali dengan 6 adalah 6X. Kemudian di sini sebenarnya dia memungkinkan kan menghasilkan min 5X. Tadi ingat apa? Ketika hasilnya di sini negatif 5X, maka tadi apa? Yang lebih besar berarti harus negatif. Berarti di sini negatif. Sekarang kita kembalikan. Kalau di sini negatif 6X ditambah dengan 1X, dia benar min 5X. Tapi ketika di sini min 6, di sini plus 1, kita kalikan 1 kali min 6 hasilnya min 6. Sedangkan di sini plus 6. Berarti perkalian yang kita lakukan 1 kali 6 tadi itu berarti ada kesalahan. Maka kita pakai angka yang lain. Yaitu tadi berarti angka lainnya adalah 2 dikali dengan 3. Jadi seperti itu ya. Silahkan uji coba apakah dia bersesuaian dengan soal. Oke, sekarang yang ini. 2 dikali X berarti dia 2X. X dikali 3 berarti dia 3X. Agar menghasilkan negatif 5X, maka apa yang harus dilakukan dengan dua buah ini? Berarti kedua-duanya harus negatif. Oke, kedua-duanya harus negatif. Berarti di sini negatif 2, di sini negatif 3. Sekarang coba kita kembalikan. Minus 2 dikali minus 3, maka hasilnya positif 6. Berarti sesuai. Maka akar-akarnya X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2, X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Jadi akar-akarnya X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Sekarang ke soal berikutnya. Soal selanjutnya, X pangkat 2 min X min 12. Sama seperti tadi. X sama dengan 0. Sama, 12 berarti bisa 2 kali 6 atau 3 kali 4. Nah, 2 kali 6, kalau 2 dan 6, 6 tambah 2 jadinya 8. Kalau misalnya dikurang, 6 kurang 2 jadinya 4. Jadi kita pakainya 3 dan 4. Itu jadi silahkan kalian nalarkan sendiri mana yang kira-kira sesuai. Itu ya. Jadi 3 kali X, 3X. X dikali 4, maka 4X. Agar menghasilkan negatif X, apa? Maka negatif ada di min 4. Karena min 4X tambah 3X adalah min 1X. Berarti di sini min, di sini plus. Kembalikan 3 kali negatif 4, dia negatif 12, berarti sesuai. Jadi X plus 3 sama dengan 0 dan X sama dengan min 3, X min 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Sudah ketemu, X nya min 3 dan X sama dengan 4. Oke, kita lanjutkan nanti ke next video ya.